Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pernahkah kamu merasa nyaman bekerja di suatu tempat tapi merasa asing dan canggung di tempat kerja yang lain? Nah, itu bisa jadi karena perbedaan budaya organisasi. Dalam video 5 menit ini kita akan memahami apa itu budaya organisasi dan mengapa penting bagi kita untuk memahami budaya organisasi. Budaya organisasi adalah sistem nilai, keyakinan, norma, dan kebiasaan yang berkembang dalam suatu organisasi. Ia menjadi seperti jiwa dari organisasi yang mengarah bagaimana anggotanya berpikir, bertindak, dan berinteraksi. Budaya organisasi terbentuk dari proses belajar kelompok dalam menghadapi masalah adaptasi eksternal dan integrasi internal. Sedangkan menurut Robbins, budaya organisasi adalah sistem makna bersama yang diadopsi oleh anggota organisasi dan membedakan organisasi tersebut dari organisasi lainnya. Lalu, apa saja unsur-unsur budaya organisasi? Budaya organisasi tidak hanya soal nilai di dinding kantor atau slogan motivasi. Ada beberapa unsur penting yang membentuknya. Pertama, nilai-nilai inti seperti integritas, inovasi, dan orientasi kepada pelanggan. Kedua, norma dan kebiasaan, misalnya cara berpakaian, waktu masuk, atau cara berkomunikasi antar karyawan. Unsur yang ketiga adalah simbol dan cerita organisasi, seperti logo, jargon, bahkan kisah sukses para pendiri. Sedangkan yang keempat, gaya kepemimpinan. Apakah sebuah organisasi menerapkan gaya kepemimpinan otoriter, demokratis, atau partisipatif? Semua ini membentuk cara kerja dan dinamika sosial di dalam organisasi. Lalu, apa pentingnya ya fungsi budaya organisasi? Budaya organisasi bukan sekedar hiasan, ia mempunyai fungsi yang sangat penting. Pertama, memberikan identitas organisasi. Orang bisa tahu, oh itu perusahaan kreatif atau itu instansi yang sangat tertib karena budayanya. Kedua, menjadi pedoman perilaku. Apa yang dianggap baik, buruk, sopan atau tidak pantas, semua diatur oleh budaya. Ketiga, sebagai mekanisme kontrol sosial, anggota akan saling mengingat jika ada yang melanggar norma. Dan yang terakhir, budaya bisa menjadi perekat sosial, membuat anggota merasa kami adalah bagian dari satu keluarga. Sebuah contoh singkat dapat digambarkan, misalnya perusahaan A sangat formal, ada hierarki ketat, semua keputusan dari atas. Orang-orang datang tepat waktu, berpakaian rapi, dan jarang ngobrol santai. Sementara itu, di perusahaan B lebih fleksibel. Karyawan bisa bekerja dari rumah, berpakaian casual, dan rapat sering dilakukan secara informal. Dua perusahaan ini bisa jadi sama-sama sukses, tapi mereka punya budaya organisasi yang sangat berbeda. Itulah yang membuat setiap organisasi itu unik, berbeda antara satu dengan yang lainnya. Lalu, mengapa kita sebagai mahasiswa psikologi industri dan organisasi harus paham budaya organisasi? Karena saat nanti kita bekerja sebagai HRD, trainer, konsultan, atau praktisi, kita akan terlibat dalam banyak proses seperti proses rekrutmen, pelatihan, perubahan organisasi, hingga manajemen konflik. Semua intervensi ini harus sesuai dengan budaya organisasi. Jika tidak, program yang bagus akan menjadi gagal. Dengan memahami budaya organisasi, kita bisa merancang solusi yang tepat dan berkelanjutan. Jadi, budaya organisasi adalah elemen tak kasat mata yang sangat mempengaruhi keberhasilan dan kenyamanan kerja. Ini ibarat udara, tidak terlihat tapi terasa dan sangat menentukan keberhasilan suatu organisasi. Sekarang coba kita pikirkan budaya organisasi seperti apa yang paling cocok dengan kepribadian kita masing-masing. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa di video berikutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.